warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa semua. Sampai jumpa lagi di perkuliahan bersama saya, Bu Desti. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum memulai perkuliahan, saya akan menyampaikan terkait rancangan aktivitas perkuliahan semester ganjil tahun 2020. Nah, di sini saya mengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas di semester 5. Nah, untuk deskripsi mata kuliah ini memuat konsep dasar penelitian pendidikan secara umum dan penelitian tindakan kelas secara khusus, teknik penyusunan, perencanaan, dan proposal penelitian, serta laporan penelitian. Untuk kompetensi umumnya, diharapkan mahasiswa memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan secara umum dan mampu mengembangkan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki kinerja pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian ini yang akan kita pelajari selama 1 semester. Untuk pertemuan pertama, kita akan belajar tentang kerangka dasar penelitian tindakan kelas. Ya, di sini diharapkan mahasiswa mampu memahami kerangka dasar penelitian tindakan kelas bagian pertama. Oke, kita akan belajar tentang pengertian, kemudian karakteristik PTK, jenis, dan prinsip dalam penelitian tindakan kelas. Berikutnya, untuk pertemuan kedua, kita akan masih belajar tentang kerangka dasar penelitian tindakan kelas. Nah, diharapkan mahasiswa mampu memahami pelaksanaan penelitian tindakan kelas bagian kedua. Nah, ini pun masih masih tentang kerangka dasar. Di sini kita belajar tentang tujuan dan manfaat PTK, kemudian persoalan praktis dalam perencanaan PTK. Jadi persoalan apa sih yang bisa diambil atau bisa dimasukkan ke dalam penelitian tindakan kelas, itu masalah-masalah yang seperti apa. Karena tidak semua masalah itu bisa dimasukkan dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian untuk pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Ya, diharapkan mahasiswa mampu memahami pelaksanaan penelitian tindakan kelas bagian pertama. Kita akan belajar lebih lanjut tentang prosedur PTK, kemudian penetapan fokus masalah penelitian. Ini ada hubungannya dengan pertemuan sebelumnya, ya. Untuk langkah-langkah PTK itu apa aja, ada apa aja di dalam PTK, itu akan kita bahas di pertemuan ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, pertemuan keempat, kita akan belajar masih tentang pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Diharapkan mahasiswa mampu memahami pelaksanaan PTK bagian kedua nih harusnya ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang perencanaan tindakan kelas dan pelaksanaan. Ini bentar. Bentar ya. Bentar, ini ya. Jadi kita sampai kemana? Ke pertemuan kelima, pertemuan keempat ya. Nah, di sini pertemuan keempat ini masih tentang pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Kita akan belajar lebih lanjut tentang perencanaan tindakan kelas, kemudian pelaksanaan tindakan, dan observasi interpretasi. Gimana sih kita melakukan observasi interpretasi dalam penelitian tindakan itu seperti apa? Begitu. Kemudian untuk pertemuan kelima, kita akan membahas tentang pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian
tindakan kelas itu ada banyak gitu. Jadi kita perlu beberapa pertemuan untuk membahas pelaksanaan penelitian itu. Nah, untuk pertemuan kelima ini kita akan bahas lebih lanjut tentang cara menganalisis dan refleksi dalam penelitian tindakan kelas. Kayak gitu. Terus untuk pertemuan keenam, masih juga di pokok bahasanya pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Di sini kita akan belajar tentang perencanaan tindak lanjut PTK gitu, karena dalam penelitian tindakan kelas atau PTK itu harus ada tindak lanjutnya. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana merencanakan tindak lanjut itu di pertemuan ke-6 ini. Kemudian untuk pertemuan ke-7 masih pokok bahasanya masih pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Jadi kita akan belajar tentang prosedur observasi. Ya, setelah itu baru pertemuan ke-8 kita UTS. UTS-nya berarti memuat materi dari pertama kerangka dasar sampai pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Ini ya. Kemudian untuk pertemuan ke-9 itu kita akan belajar tentang validitas dan reliabilitas penelitian. Di sini validitas dan reliabilitasnya itu ya khusus tentang PTK atau penelitian tindakan kelas. Karena beda ya antara penelitian yang satu dengan yang lain, PTK dengan yang lain, itu validitas reliabilitasnya itu berbeda. Kemudian selain membahas validitas dan reliabilitas, kita akan belajar juga tentang kaidah penulisan karya ilmiah. Ya, jadi secara lebih detail kita akan belajar tentang cara merujuk, penulisan dasar rujukan, sistematika rujukan, penggunaan ejaan dalam penulisan karya ilmiah, dan sejenisnya hubungannya dengan teknik penulis begitu. Kemudian di pertemuan ke-10 kita akan mencoba menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Ini yang jadi tantangan dan harusnya bisa di pertemuan ke-10 ini. Kita akan membahas tentang pengantar penulisan proposal, kemudian tujuan dan juga kajian PTK. Jadi kita akan belajar untuk menyusun proposal itu seperti apa sih, gimana. Diharapkan mahasiswa mampu menyusun proposal PTK. Ini ada di pertemuan ke-10 dan 11. Kita ada dua pertemuan ini menyusun proposal. Ya, untuk pertemuan ke-11 kita akan belajar tentang luaran PTK, format usulan PTK, dan rambu penilaian proposal PTK. Apa aja sih yang harus kita persiapkan kalau kita mau menilaikan proposal? Ini juga bisa dipakai sebagai rambu-rambu ketika kalian nanti mengajukan proposal untuk skripsi, jika skripsinya menggunakan PTK. Kemudian pertemuan ke-12, 12-13 itu kita bikin laporan penelitian tindakan kelas. Ini formatnya ya, jadi seolah-olah karena kan tidak penelitian ya, ini sebatas pengetahuan aja buat kalian gitu. Di pertemuan ke-12 kita akan bahas tentang pengantar penyusunan laporan dan isi pokok laporan PTK. Apa aja sih kalau di laporan PTK itu yang perlu dilaporkan itu apa aja. Kemudian di pertemuan ke-13 itu format laporan PTK. Gitu. Terus untuk pertemuan ke-14-nya kita ngapain? Pertemuan ke-14 itu kita membahas tentang publikasi karya ilmiah. Diharapkan mahasiswa mampu menerapkan kaidah publikasi PTK. Nah, untuk pokok bahasanya kita akan bahas tentang pengantar publikasi karya ilmiah, kemudian bagaimana publikasi melalui penerbit, bagaimana publikasi melalui presentasi. Karena untuk PTK ini memang harus wajib dipublikasikan, baik melalui diseminasi maupun diterbitkan di jurnal-jurnal kayak gitu. Nah, itu adalah sekilas tentang rencana aktivitas perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester. Semoga tidak ada halangan yang berarti. Jadi meskipun masih daring ya, kita harus tetap semangat. Nah, ada berapa tugas di sini? Kalau yang tertulis itu ada 3 tugas. Ada 3 tugas wajib yang harus kalian lakukan. Nah, tugasnya apa? Nanti menyusul. Tugasnya apa? Nanti menyusul. 3 tugas ini bisa individu, bisa kelompok. Ini 3 tugas wajib, dan kalau saya biasanya ada tugas sunnah, ada tugas wajib. Itu tugas wajibnya, tugas sunnah itu nggak harus dikerjakan ya, tapi itu pun belum saya pikirkan.
Jadi yang penting kisarannya ada 3 tugas lah di semester ini tentang PTK. Gitu. Harapannya kalian bisa mengikuti perkuliahan saya dengan baik meskipun daring, dan harapan saya juga kalian bisa bikin proposal atau bisa bikin tulisan dalam lingkup penelitian tindakan kelas ini dengan baik, kayak gitu. Kalau ada yang tidak bisa, kalian bisa konsultasi atau tanya sampai kalian bisa, karena saya bertanggung jawab membuat kalian benar-benar paham tentang mata kuliah ini. Oke, ya itu aja untuk paparan rencana aktivitas perkuliahan. Akan kita lanjutkan di materi setelah ini. Ya,